yang ada di sana yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Ya tahu? Bukan Nabi Isa. Tetapi adalah yang mengganti Nabi Isa. Nah, Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Siapa suruh lu menyalib, maka kau dihukum dengan hukuman itu. Dibuatlah kemudian iblis sebagai Tuhanmu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Dibuat yang mereka salib pengganti Nabi Isa menjadi junjungannya. Makanya nanti di akhirat, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah, yang mereka kira Nabi Isa, yang mereka kira Yesus, anak Maria, itu akan menjadi musuhnya. Muncullah Matius 7, 22, 23. Yesus mengusir mereka. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bible-nya yang membenarkan. Apa yang benar di dalam Al-Quran, ternyata diiyakan di Bible-nya. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Kenapa saya tidak mau perpanjang lebar, berlama-lama di sana? Karena nanti begitu lagi. Begitu dia KO, di-mute lagi kita. Sakit hati kita kan? Mending kita berhenti. Kita mau menjelaskan, orang sana nggak mau mendengar. Nah, mending kita hentikan dengan dia, gitu. Yang penting dia, kita sudah permalukan. Memang dialog dengan Bang Suma itu, teman-teman, maaf nih bukan saya puji diri. Kita berdialog membawa nama Quran, membawa nama Islam itu, apalagi bahasan Quran. Memang dibutuhkan ketajaman berpikir. Ketajaman berpikir dan juga keluasan di dalam memahami makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Sulit bagi orang-orang untuk memahami penjelasan Al-Quran itu, apalagi mereka orang-orang yang selama ini sudah terjerat dengan tipu daya menyembah kepada sesamanya manusia, kan gitu ya. Oke, semangat siang. Iya, saya kaget juga di sana karena begitu naik, apa dibilang tadi, koin-koin kayak gitu-gitunya. Enggak pantas banget. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari agama Katolik Protestan. Protestan, Bang Juma. Silakan Bang, buka kameranya, silakan. Bang. Ya. Oke. Kenal. Siap. Baik, abangku baik. Tema saya hari ini ayat 117, bahwa orang-orang kafir itu menyembah orang mati alias iblis, dan tiadalah mereka menyembah selain daripada iblis yang durhaka. Nah, ini salah satu daripada kandidat yang disebut Al-Quran itu, mohon maaf, adalah teman-teman saya Kristen, Katolik, Protestan, dan semua sekte yang ada membawa nama Yesus. Begitu saya pelajari Bang, ternyata di data Bible saudara, kitabnya Yahudi, iblis itu disebut bintang timur. Itu di Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Bintang timur ini dilemparkan ke kuburan, dalam kubur. Nah, sedangkan Yesus ketika penginjilan di Bani Israel, dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Ternyata di Pulau Patmos betul ada bintang timur yang Lucifer di kitabnya Yahudi memakai nama Yesus Bang. Pengikutnya saudara-saudara kami Kristen. Apa dampaknya? Kristen tidak lagi melakukan ajaran Yesus, tidak lagi mempraktikkan ajaran-ajaran Yesus ketika datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, di mana Yesus itu praktisi Torah. Sedangkan saudara kami Kristen memakai nama Yesus, tetapi praktek yang dilakukan itu praktek yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, sampai di sana saya mengajak saudara kami Kristen untuk mari coba kita sharingkan ini. Kok bisa ada Al-Quran mengurai dan ketepatan apa yang terjadi di Kristen itu tepat, benar sekali. Nah, gimana saudara menyikapi itu? Silakan. Terima kasih Bang Juma ya. Yang saya mau sikapin itu,
Bang Juma sebagai apologetnya dari Islam itu harusnya lebih baik lagi mengedukasikan agama Islam itu biar orang-orang Islam itu yakin terhadap agamanya. Dan yang abang pelajari sedikit banyak tentang Kristen itu, abang edukasikan juga dengan baik biar Kristen itu juga kalau memang real itu tidak meyakini itu, gitu ya kan. Seperti Buya Sarip, dia mengedukasikan Islam itu dengan baik. Nah, saya pengen seperti itu. Jadi edukasikan dengan baik, jangan Bang Juma banyak lelucon tak ketawa gitu kan. Jadi orang Islam itu pun yakin enak mendengar apologetnya Bang Juma gitu. Jadi kalau seperti yang abang ceritakan itu kan semua retorika, ya kan, retorika. Jadi nggak ada suatu masalah di situ. Saya yakin semua baik-baik saja, nggak perlu ada bagaimana. Tapi edukasikanlah Islam itu dengan baik, biar Islam itu yakin. Edukasikan juga Kristen itu dengan baik, biar Kristen itu tidak meyakini agamanya kalau memang itu benar semua padanya. Gitu bang ya. Oke. Jadi sebenarnya gini bang, kalau di Islam itu para penggiat dakwah itu sudah banyak. Salah satu ruang yang kosong adalah ajakan kepada orang-orang di luar Islam untuk belajar Islam itu dengan baik. Kebetulan saja saya ditunjuk untuk mengisi ruang yang kosong ini. Berarti sayalah yang diutus oleh teman-teman kita Islam untuk berhadapan langsung dengan teman-teman kami Kristen, di mana Kristen itu memiliki misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Kan begitu bang. Itu Matius 28 nomor 19 dan juga Markus 16 dan seterusnya. Artinya bahwa Kristen pasang badan untuk diuji kelayakannya sebagai sebuah konsep kehidupan beragama untuk dianut oleh semua orang seluruh bangsa. Nah, tetapi kenyataannya Kristen tidak bisa memberikan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang berpikir. Seperti ketika kami masuk Kristen, di situ ada ancaman neraka. Yesus mengusir kami. Begitu kami masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus, ternyata banyak Kristus palsu. Untuk membedakan Kristus asli dan palsu kami bingung. Tidak ada dari Kristen yang bisa membuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Kemudian ketika kami menjadi Kristen, ternyata kami menjadi pengikut Farisi yang diancam Yesus sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu kami masuk Kristen, ternyata yang kami terima adalah salib, hadiah dari iblis, kemenangan iblis terhadap Yesus. Begitu kami masuk Kristen, ternyata kami nggak bisa lagi bertemu dengan keluarga kami nanti di surga. Begitu kami lagi di surga, bukan kami lagi, tetapi makhluk yang lain, bukan manusia lagi, tapi makhluk roh. Maka tidak ada ruang yang disiapkan oleh orang Kristen mengajak kami masuk Kristen, tapi tidak ada yang mampu menjawab bagaimana kami menelaah kekristenan itu secara kritis. Sedangkan agama itu akal. Yesus mengatakan itu pak, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika kami harus bertuhan kepada Yesus, kami harus kritisi dengan akal. Nah, sampailah kepada poin. Ternyata Yesus berpesan kepada sahabatnya, muridnya, kalangan Yahudi, agar waspada kepada iblis yang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Begitu kami diajak untuk menjadi murid Kristus, pasti kami akan bertanya, Kristus yang mana nih yang mengajarkan ibadah minggu? Kristus yang mana nih yang mengajarkan menyembah dirinya? Kristus yang mana nih yang mengajarkan makan babi, makan semua binatang? Sedangkan yang kami baca ternyata Yesus tidak mengajarkan itu. Maka terjadilah pendiskusian, terjadilah dialog, baik yang lemah lembut maupun yang keras di antara Islam dan Kristen. Di antaranya saya ada di situ. Saya hadir sebagai salah satu pematerinya, Bang. Begitu keadaannya. Silakan.
Jadi semuanya itu Bang Juma yang abang pelajarin dan sedikit yang saya ketahui, terlebih-lebih saya Kristen Protestan, ya kan. Kalau Bang Juma rasakan seperti abang bilang tadi tidak ada ruang, itu abang yang tahu karena abang membaca itu gitu kan. Saya mungkin kurang memahami itu. Tapi kalau abang bilang ruang buat kita umat Kristen yang ada di Indonesia ini aja, coba abang kaji. Kami nggak ada ruang, ya kan? Kami nggak ada ruang. Kita bangun rumah ibadah ditolak, di cancel, bahkan ditumbangin itu bangunan, ya kan? Dan kami Kristen tuh nggak pernah mengganggu umat Islam tuh nggak pernah. Jadi makanya saya bilang itu Bang Juma, edukasikanlah agama Islam itu dengan berapologet yang baik, yang benar. Edukasikan Kristen itu memang bila agama Kristen itu tidak benar, tidak baik, edukasikan dengan baik. Mudah-mudahan Kristen itu ada yang pindah agama ke Islam, gitu kan. Jadi Bang Juma itu baik sebenarnya, cuma cara penyampaiannya kadang-kadang dalam berapologetnya ekstrim kali. Jadi kita banyak Kristen yang nonton di bawah itu mengerti gitu kan, tapi tidak mentiping yang kotor-kotor pun saya rasa nggak mau mereka gitu Bang. Jadi buat Bang Juma ya semua itu aja saya bilang. Bang Juma sehat-sehat, baik-baik, Kasih Bang. berapologet dengan baik, edukasikan dengan baik, gitu ya kan. Jadi apa yang Bang Juma udah ceritakan tadi, terima kasih, saya mengetahuinya. Semoga Bang Juma di kegiatannya ini selalu lancar terus Bang Juma ya. Saya Makasih, izin Bang. share Bang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Thank you. Sehat selalu Bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, saudara kita itu salah tangkap atau memang sengaja untuk tidak sampai kepada poin yang saya uraikan. Padahal udah begitu jelas dan dengan bahasa sederhana gitu kan ya. Nah, jadi gini, ketika mereka mengajak kita untuk menjadi pengikut Kristus dengan berbagai pola, dengan berbagai cara, intimidasi dan seterusnya. Bola liar itu seakan-akan selalu dilemparkan ke kita. Kayak tadi, kita melarang mereka bikin gereja, kita menghalangi mereka ibadah dan seterusnya. Itu adalah sesuatu isu yang luar biasa. Itu sesuatu isu luar biasa yang mereka sendiri tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkannya ketika kita selidiki sampai kepada akar permasalahan. Kan gitu. Nah, sedangkan yang saya maksud di sini adalah pola amanat agung itu tadi, menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut Kristus. Nah, ketika kita ingin menjadi pengikut Kristus, mereka tidak menyediakan ruang. Yang dia pikir abang tadi, ruang itu ruangan gedung. Bukan. Yang dimaksud di sana adalah ruang intelektual. Bagaimana logis tidak logisnya kita menjadi Kristen. Itu yang dimaksud. Bagaimana kita bisa menyikapi menjadi Kristen dengan disiplin ilmu baku yang bisa dijadikan pertanggungjawaban, jangan kepada orang, jangan kepada Tuhan dulu, kepada kita sebagai insan manusia, sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Bagaimana selayaknya manusia bertuhan? Apakah layak manusia yang begini mulia, yang begitu ganteng menuhankan kemudian makhluk yang digantung dengan jalan kutuk? Itu loh yang perlu dipersiapkan oleh saudara kita Kristen. Sebagaimana kami umat Islam ketika kami mensyahadatkan saudara kami Kristen, mereka udah dibekal dia, memanusiakan dia, menciptakan rasa kepercayaan diri kepada dirinya sebagai utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, hamba Tuhan yang bertanggung jawab terhadap logika sehatnya dirinya dan juga kepada Tuhannya. Itu Islam. Jadi bukan hanya sekedar mu'alaf, ada ruang, ada tempat di mana mereka bisa mengasah akalnya, yang menumbuh kembangkan pemahaman akal dan wahyu sehingga mengantarkan
manusia mualaf ini menjadi insan kamil. Gitu, saudaraku. Jadi bukan ruang-ruangan, bukan. Kita nggak berbicara ruangan. Begitu, saudara. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Non-muslim kecuali ada kepentingan. Silakan Mbak Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah Bang Juma, tengah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok begini? Ya Allah. Tadi Sabar. itu yang tadi itu cewek yang naik tadi barusan turun sendiri. Kenapa ya? Kok jadi begini? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bang Juma. Ini kamera Waalaikumsalam. mau kameranya keluarin kok gambarnya begini? Kenapa? Iya. Izin sebentar Bang Juma. Maaf. Biar kameranya Siap. keluar. Maaf ganggu ya saudaraku semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hai Mbak Ewi, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Maaf ganggu semuanya sahabatku. Bang Juma. Iya Mbak Ewi. Break iklan sebentar iklan. Iya. Seat saya untuk umroh bareng sama Bang Juma masih ada 10 seat lagi. Ayo para penggemar Bang Juma ikut umroh bareng sama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027 ya. Ayo daftar, Teman-teman daftar. sekalian, silakan. Yang mau umroh bareng silakan daftar, kita sama-sama. Daftar. Bareng sama Bang Juma, saya minta waktu sedikit aja. Ya, kalau yang mau turun hempas aja, nggak usah dilihat, skip aja. Saya di sini mau dapat izin dari Bang Juma untuk mempromosikan umroh bareng bersama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027 seharga 37.500.000 untuk bintang 5. Semoga semuanya saudaraku bisa bareng umroh sama Bang Juma ya Bang Juma. Amin, insyaallah. Sekali lagi terima kasih, iklan sebentar, sehat selalu, panjang umur, semoga keberkahan, rezeki semuanya ada kepada sahabat Bang Juma dan Bang Juma selalu diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Makasih Ewi. Bang Juma. Sama-sama. Masya Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, ajakan beliau itu sangat mulia ya. Jadi siapa yang ingin umroh bareng sama Bang Zuma silakan nanti di Januari. Tapi boleh daftar dari sekarang di bio Mbak Ewi yang barusan. Bisa menghubungi Dinda Kores, Bang Handi, Kian Santang, dan yang lainnya di API. Kita bareng angkatnya. Selamat. Kasih. Imut kenapa jadi imut gini? Aduh. Kenapa jadi ular? Nah, gitu aja nya. Nah, ini kan lebih ganteng aslinya gitu. Bang. Mohon maaf ini bang. Aku mau tanya serius bang. Katolik atau Protestan? Islam bang, tapi mohon satu pertanyaan aja bang. Ini temanku ini bang, dia kan Islam. Bukan aku lo ya. Bukan aku, serius. Maaf dek. DM aja, DM. Kita akan jawab nanti. Silakan DM. Sekarang kelasnya untuk penyembah bintang timur. Halo, selamat siang. Yo, selamat siang. Iya. Wah. Tambah kurus aja orang ini ya. Makan apa? Bulut listrik. Wah.
Bagus juga namanya. Dr. Jeki. Dokter dari ini ya, Harvard. Dari Harvard itu bang. Oh gitu, kapan wisudanya? Besok? Allahu Akbar. Gimana kira-kira bisa mengimbangi materi saya nggak ini? Kalau tidak saya ikut narasinya aja. Kalau Al-Quran, Lanjutin aja lah itu bang. ya, Al-Quran mengatakan bahwa di luar Allah yang disembah oleh orang-orang kafir itu iblis. Ini Al-Quran yang menarasikan begitu. Dan saya melihat di Bible, ternyata yang kalian sembah ini memang bintang timur, Bang. Sedangkan bintang timur di dalam kitabnya Yahudi itu iblis. Berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah itu tidak lain adalah inasan, orang mati. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Nah ternyata kitabnya Yahudi, bintang timur itu iblis. Dan Yesus mengatakan waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Ada yang memakai nama Yesus bintang timur di Wahyu 22 nomor 16. Itu gimana itu? Kok Al-Quran saya kok benar kali? Wahyu berapa tuh bang? 22:16. Oke, boleh kita lanjutkan. Ya, Jadi silakan ditanggapi. Kita ngambil dari An-Nisa dulu ya, surat An-Nisa ya. Jadi An-Nisa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 1:17 bunyinya adalah mereka tidak menyembah selain Dia kecuali berhala dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka. Jadi perspektifnya Allah Subhanahu wa taala ini bahwasan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan mereka itu mereka tidak menyembah kepada Allah, tetapi menurut Allah orang-orang ini nyembah kepada setan. Ini perspektifnya Allah. Nah, kalau saya mengatakan boleh saja setiap agama itu Tuhannya itu mempunyai klaim bahwasan agama yang lain atau orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang tertulis dalam kitabnya tersebut itu adalah penyembah-penyembah berhala. Itu boleh, saya katakan. Di dalam Alkitab juga demikian. Dia itu menyinggung bahwasan jangan engkau menyembah kepada berhala-berhala dan jangan engkau menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Jadi ini adalah klaim dua kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Nah, versi dua kitab ini mengklaim bahwasan jangan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang benar hanya ada di dalam kitab tersebut. Nah, ini yang dikonfirmasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa 17 ya, 1:17. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang bintang timur. Oke. Bintang timur ini kan salah terjemahan. Jadi terjemahan di barat itu mereka mempunyai perspektif yang berbeda. Terjemahan di Indonesia itu mempunyai perspektif yang berbeda. Lalu kita kembali kepada original teksnya itu di dalam bahasa Ibrani itu juga mempunyai perspektif yang berbeda. Tapi kalau saya melihat dari original teks di dalam Ibraninya itu menyinggung tentang iblis yang akan dicampakkan ke bumi. Ini kita buka ya. Kita buka di dalam kita buka di dalam Yesaya ya. Yesaya 14 ayat 12. Nah, perspektif perjanjian lama yang berbunyi original teks yaitu kalimatnya adalah Hillel. Nah, Hillel ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu mereka menerjemahkan itu adalah Lucifer. Tapi kalau dimasuk di dalam terjemahan kitab Indonesia itu LAI ataupun Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan adalah bintang timur. Nah, ada ayat yang ada di dalam perjanjian baru itu mencatat Yesus itu disebut sebagai bintang timur. Nah, contoh begini, di hari kelahiran Yesus itu ada orang Majus, mereka melihat ada bintang dari timur. Nah, perspektif bintang dari timur pada zaman tersebut bukan berarti mereka meyakini ada setan yang jatuh dari langit, bukan.
Tetapi perspektif bintang timur pada masa itu bahwasan akan ada lahir seorang penguasa yang baru. Ini perspektif bintang timur di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu ketika orang Majus 3 orang datang untuk menemui Yesus ketika dia dilahirkan. Nah, ini perspektif bintang timur yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, demikian juga saya akan mengkorelasikan dengan di dalam Wahyu tadi, bahwasan perspektif di dalam Wahyu itu bukan berarti Yesus itu disematkan sebagai bintang timur ataupun Hillel, ataupun diterjemahkan sebagai Lucifer, tetapi bintang timur yang ada di dalam Wahyu itu terkorelasi dengan di dalam kitab Lukas. Bahwasan Yesus di situ bukan bintang timur, tetapi bintang timur yang dimaksud itu adalah akan datang ataupun lahir seorang penguasa yang baru. Nah, inilah versi bintang timur dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu yang bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya kitab Yesaya ini itu berdiri sendiri tanpa ada kemudian pencocokan dengan kitab setelahnya. Tapi kitab Wahyu yang ditulis tidak menutup kemungkinan itu dituliskan, ya bisa jadi tidak ada dari pihak pemilik kitab Yesaya terlebih dahulu untuk mencocokkan data yang ada di kitab Wahyu ini. Seketika tertulis dengan sendirinya oleh penulisnya. Dan pengakuan Yesus di situ jelas, dia mengaku bintang timur. Enggak bisa tidak. Coba dicek bahasa Yunaninya, benar nggak tuh bintang timur yang diakui di situ? Artinya bahwa ketika ada Hillel, bahasa Ibrani bintang timur, dan itu diindikasikan sebagai Lucifer, Yesus mengiyakan memang akan ada datang penyesat memakai namanya. Nah, ketika dikatakan memakai namanya, ya jelas penyesat alias bintang timur alias iblis ini membawa nama Yesus dong. Sesuai dengan kata Yesus itu sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini diucapkan Yesus di tahun antara 30 sampai 33. Antara tahun 90 ke 110 muncul pengakuan makhluk mengaku Yesus Kristus dan bergelar bintang timur. Berarti tergenapi itu. Karena tidak mungkin Yesus mengatakan sesuatu yang tidak tergenapi. Karena Yesus itu adalah penyampai firman. Sebagai penyampai firman, maka sudah pasti Tuhan tidak mungkin berdusta. Maka mutlak harus ada yang menggenapi penyesat datang memakai nama Yesus. Betul, akulah Yesus tunas Daud bintang timur gilang gemilang. Tergenapi itu. Kalau misalnya saudara saya, Dr. Jeki menolak hal tersebut, tapi yang kami lihat nih sebagai seorang muslim berdasarkan ayat tadi, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Artinya Anda masuk dalam kandidat tersebut. Nah, kita lihat bagaimana Kristen dalam pola keagamaannya. Mereka menyembah 3 pribadi Tuhan, 3 pribadi sembahan. Itu sudah tidak benar. Mereka mengaku bahwa mereka pengikut daripada bangsa Israel, tapi mereka menghapus hukum Tuhan. Taurat tidak berlaku lagi. Artinya hanya iblis yang mampu menghapus firman Tuhan. Mereka memakai perjanjian lama kitabnya Yahudi, tapi mereka menghapus semua konsep yang ada di dalamnya, membuat konsep baru yang dihasilkan dari petikan seorang Paulus yang mengaku didatangi oleh Yesus. Padahal Yesus berpesan waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Kristen bertumbuh, berkembang pesat dari kepercayaan hal yang justru dilarang Yesus untuk dipercaya. Orang Yahudi ketika bertemu Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di gurun, di bilik. Orang Yahudi nggak percaya karena sudah mendapatkan nasihat dari Yesus. Tapi orang di luar Yahudi percaya kepada Paulus bahwa Paulus ini adalah utusan Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Maka orang-orang Barat percaya kepada pengajaran Paulus. Kenapa?
Karena Yesus hanya berpesan kepada Yahudi. Yesus tidak berpesan kepada non-Yahudi supaya waspada kepada Kristus. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Bagaimana kemudian orang-orang di luar Yahudi justru percaya akan bangkitnya seorang Kristus dari kubur. Sedangkan orang Yahudi sampai hari ini nggak percaya. Nah, sampai detik ini Al-Quran belum tergoyahkan ketika dikatakan bahwasanya yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah adalah inazan, orang mati. Orang mati, iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Itu fakta real. Melihat dari sudut pandang penyembahan terhadap Tuhan yang diajarkan oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga yang diajarkan Musa, Harun, Daud, Salomo, dan Yesus, sama sekali tidak sama seperti sembahan saudara-saudara kami di gereja hari ini. Itu berbeda. Maka segala-galanya tergenapi. Itu real, itu fakta. Begitu saudaraku. Ini semakin gemuk ini abang ini, saudara saya ini karena melanggar hukum Taurat, makan segala-galanya. Gara-gara menghalalkan hukum Taurat ini. Ah, itulah maksudku. Oke Bang Juma, kita akan mengkaji selanjutnya ya. Jadi di sini Bang Juma mencoba mengkorelasikan antara di dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 14 ayat 12. Lalu Bang Juma mencoba mengkorelasikan di dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 13. Nah, saya sudah mengatakan tadi kepada Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab Yesaya itu, di situ konteks ayat itu berbicara tentang kejatuhan daripada iblis. Nah, kejatuhan daripada iblis itu adalah, kalau saya menceritakan mungkin dari awal mungkin agak panjang ya, mungkin kita akan singkatkan saja. Yesaya menceritakan bahwasan iblis itu jatuh dari atas dicampakkan oleh Tuhan ke bumi. Di dalam perjanjian baru itu perspektifnya sudah berbeda, tidak sama. Perspektif bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah kedatangan ataupun lahirnya seorang penguasa baru di dunia. Makanya orang-orang Majusi itu, saya harus ulangi lagi penjelasan supaya Bang Juma paham ya. Makanya orang Majusi itu pada saat Yesus lahir itu mereka melihat ada bintang timur. Nah, dari situlah mereka meyakini bahwasan ketika ada bintang muncul dari timur, maka mereka meyakini ada seorang penguasa yang baru yang telah datang. Nah, ini perspektifnya berbeda ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tuduhan-tuduhan Bang Juma, bahwasan orang Kristen itu menyembah